Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mewawancarai ketua Lazismu yang bernama Bapak Yayan. Oke, mari kita cekidot. Baik Pak, di sini kami mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ingin mewawancarai Bapak sedikit tentang Lazismu. Jadi yang ingin kami wawancarai itu apa atau bagaimana berdirinya Lazismu dan terutama Lazismu yang berada di daerah Kota Muara Gembong. Oke, terima kasih. Lazismu itu kan singkatan dari lembaga Amil Zakat Infak Wakaf Muhammadiyah. Jadi artinya Muhammadiyah salah satu lembaga yang ditunjuk untuk bisa boleh mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infak maupun sedekah. Jadi di bawah Kementerian Agama itu ada lembaga yang boleh mengumpulkan hal-hal yang terkait dari Muhammadiyah. Sejarah itu panjang, ya, sampai terbentuk Lazismu itu panjang karena dulu kalau Lazismu sendiri itu terbentuk itu tahun 2002 dari bawah kepemimpinan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, ya, karena ada beberapa hal yang bisa dilihat faktor pendorong terbentuknya itu pertama masih lemahnya pemerataan keadilan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata potensi zakat kita ini besar, ya. Jadi ada penghasilan pajak dan ada juga yang bisa diambil dari zakat. Ini khusus kita muslim. Nah, itu ternyata potensinya besar. Nah, potensi besar ini belum dikelola dengan sebaiknya, belum dikelola dengan baik. Nah, maka diperlukanlah Muhammadiyah sendiri berinisiatif membuat lembaga yang khusus untuk menaungi masalah zakat terutama. Itulah sejarah berdirinya Lazismu untuk Muhammadiyah. Kalau di Bungo sendiri itu sudah berdiri seingat saya mungkin 2 periode ke belakang. Nah, jadi kita juga boleh mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Dan periode ini saya alhamdulillah diamanahkan jadi ketua Lazismunya untuk Kabupaten Bungo. Itu kira-kira di sejarah di Muhammadiyahnya di. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah Bapak menyebutkan visi dan misi untuk Lazismu yang ada di Muara Gembong? Oke, ya. Visi dan misi terkait di apa namanya itu kan visi itu kan sebuah apa namanya pilihan kita untuk jangka panjang, ya. Jadi visinya itu menjadi lembaga menegakkan misalnya profesional, modern, terpercaya dalam membangun kemajuan. Ya, jadi ada prinsip profesionalisme di sini. Dia harus dikelola dengan standar modern, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi pemerintah syariat Islam. Jadi di Lazismu sendiri kita ada audit atau mungkin laporan per bulannya. Di laporan itu dari daerah ke wilayah. Dari wilayah ada namanya Lazismu wilayah Jambi. Nanti Lazismu wilayah Jambi diberikan lagi laporannya ke pusat. Nah, itu bentuk dari akuntabel transparan kita, ya. Kemudian kita modern sekarang sudah, ya, karena canggih ini semuanya bisa real time. Kemudian kita juga bisa menjadi yang terpercaya. Jadi itulah dari visi Lazismu. Selanjutnya Pak, bagaimana bentuk eksistensi atau keterlibatan Lazismu dalam pembangunan masyarakat, terutama di Kabupaten Bungo?
kalau keterlibatannya secara nasional itu tidak bisa kita pikir lagi, sudah banyak ya. Yang nampak sekarang ini adalah banjir ya, atau bencana. Kita insya menjadi orang yang terdepan, fast respon untuk menghadapi hal seperti ini, baik di lokal maupun di daerah lain atau secara nasional. Itu kita. Jadi kita kalau secara apa namanya yang rutinitas itu kita ada program-program ya, masuk. Kalau kalian bisa lihat kita ada program beasiswa media, itu kan diambil satu dari situ ya, itu secara nasional dikelola oleh pimpinan pusat. Nah yang dari daerah kita juga ada, kalau kalian tahu di Lazismu kita juga di kampus itu ada pemberian beasiswa terhadap mahasiswa yang kurang mampu dalam pembiayaan. Nah, di kabupaten juga seperti itu, kita ada pengelolaan dana untuk kemasyarakatan emas seperti pendidikan, kemudian nanti bantu sekolah yang mau kita orang pasti dan sebagainya. Jadi bersifat ada pendidikan, ada sosial yang seperti bencana dan sebagainya. Dan ada juga untuk bantu-bantu duafa. Nah kalau Bumu sendiri yang kita rutinitas itu memberikan sembako untuk guru-guru di AUM, guru SD, TK, SMP sama SMA. Soalnya itu rutin sudah 2 bulan ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu, selama ini kontribusi apa yang sudah Lazismu berikan bagi masyarakat di Kabupaten Bungo? Ya itu yang saya bilang tadi, kontribusi dan eksistensi kita sebenarnya hampir sama ya. Kontribusi sudah, kemudian bagaimana kita eksistensi itu ya, kita menunjukkan bahwa kita selalu hadir ya, terutama lingkungan kita di sekitar itu, dengan warga Muhammadiyah yang nanti baru skopnya daerah, baru nanti skopnya nasional. Nah untuk menjaga esensi itu ya kita harus ada setiap hal itu ya, seperti sosial nanti kalau di pendidikan. Supaya menjaga lebih sendiri ya, kita perlu profesional tadi, makin tambah terpercaya, sehingga kita semakin dipercaya orang meletakkan dananya di tempat kita. Itu yang Ini Pak, apa saja hambatan atau tantangan yang Lazismu hadapi dalam menjalankan program-programnya? Tantangan dan kendala secara spesifik mungkin tidak ada, cuman mungkin kita perlu lagi kembali ke eksistensi tadi. Kita sebenarnya punya program untuk tanda kutip menyadarkan masyarakat bahwa zakat itu wajib. Nah, kemudian kita juga harus menunjukkan bahwa kita sebagai lembaga terpercaya, jadi orang mau menjalankan zakatnya kepada kita, kemudian sedekahnya kepada kita, dan infaknya kepada kita. Jadi program-program itu yang harus kita jalankan sehingga orang mau menitipkan dananya atau menitipkan amanahnya kepada kita. Jadi kendalanya mungkin kita belum punya program yang benar-benar kontinu untuk ke masyarakat sehingga orang yang mau berzakat mau menitipkan amanahnya. Jadi seperti itu. Bagaimana kondisi Lazismu saat ini Pak, baik dari segi program, partisipasi masyarakat, sama perkembangan internal? Oke. Kalau kondisinya alhamdulillah sekarang masih berjalan dengan baik, program masih kita jalankan dengan baik, program masih insya-Allah sudah baik dan akan kita tingkatkan ya. Kalau kondisi di internal alhamdulillah juga sudah baik, laporan kita sudah ada juga, setiap bulan kita melaporkan ke wilayah. Jadi saya pikir kalau kondisi internal insya Allah kita bisa melaksanakan kegiatan walaupun itu tidak
Strategi atau langkah apa sih Pak yang Bapak lakukan untuk semakin memajukan lazisme? Itu tadi yang saya katakan bahwa kita punya program yang ini, program yang jelas, program yang langsung tepat sasaran, sehingga masyarakat mau menitipkan nanya di kita. Jadi kita nampak pergerakan, nampak apa yang kita lakukan, sehingga orang percaya. Jadi kita perlu saat ini mungkin perlu program-program yang benar-benar benar-benar tepat sasaran. Pak, pertanyaan terakhir, apa sih pesan atau nasihat dari Bapak untuk kami sebagai mahasiswa yang sedang belajar tentang peran lembaga sosial seperti lazisme ini? Pesannya satu, kalau misalnya ada masyarakat yang bertanya tentang zakat, tentang infak, mana sih mau kita arahkan nih zakat, infak, sama melalui kalian sebagai mahasiswa arahkan ke lazisme, ya itu satu. Yang kedua, ya sebagai mahasiswa kalau sosial namanya dari kita untuk kita, itu yang menjadi poin-poinnya. Jadi insya Allah berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa lazisme salah satu lembaga terpercaya untuk menjalankan zakat infak sedekah. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya dan teman saya pamit undur diri. Terima kasih.